akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep pendidikan seumur hidup dan implikasinya. Yang pertama, teori tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup pertama kali diusulkan oleh UNESCO pada tahun 1972 dalam konferensi internasional tentang pendidikan. Menurut UNESCO, pendidikan seumur hidup adalah sebuah proses pembelajaran yang dimulai sejak lahir, terus berlangsung sepanjang hidup. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya terjadi di ruang kelas formal, tetapi juga melibatkan pengalaman non-formal dan informal yang terjadi di berbagai situasi kehidupan. Ada 3 teori penting dalam pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, teori konstruktivisme. Pembelajaran adalah suatu proses aktif di mana individu membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua, teori andragogi. Berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogi, androgogi menekankan pembelajaran pada orang dewasa. Menurut Knowles, orang dewasa memiliki motivasi belajar yang lebih kuat dan berorientasi pada pemecahan masalah praktis dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, teori transformasi. Pendidikan seumur hidup juga berhubungan dengan pembelajaran yang berfokus pada perubahan perspektif atau transformasi cara berpikir dan bertindak seseorang. Bagian kedua, pendidikan seumur hidup dan perspektif global. Di berbagai negara, pendidikan seumur hidup dianggap sebagai komponen penting dalam membangun manusia. Di negara-negara maju seperti Finlandia, pendidikan seumur hidup dilihat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan di negara-negara berkembang, konsep ini penting untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui keterampilan yang relevan. Yang ketiga, mengapa disebut pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup disebut demikian karena proses pembelajaran tidak terbatas pada usia atau periode tertentu. Pembelajaran dimulai sejak dini atau anak-anak dan berlanjut hingga usia lanjut. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu berhak untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menambah pengetahuan sepanjang hidupnya tanpa batasan waktu. Yang keempat, penerapan pendidikan seumur hidup. Penerapan pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek kehidupan mulai dari pendidikan formal, non-formal, hingga informal. Berikut adalah beberapa penerapan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merujuk pada sistem pendidikan yang terstruktur seperti sekolah dan perguruan tinggi. Namun dalam konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan formal menjadi lebih fleksibel. Ada 3 poin penting. Yang pertama, kurangnya infrastruktur dan fasilitas. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi, dan yang ketiga, kualitas pengajaran. Ada 3 hal penting dalam penerapan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan seperti membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dengan memperkenalkan e-learning, platform digital dan aplikasi edukasi oleh peserta didik di berbagai lokasi. Dan yang ketiga, pengembangan kualitas pengajaran dan melakukan pelatihan profesional yang terus-menerus bagi guru untuk mempengaruhi metode pengajaran mereka sesuai dengan perkembangan zaman
serta merancang kurikulum yang relevan dan kebutuhan pasar kerja. Ada beberapa pendidikan yang penting. Yang pertama, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merujuk pada program pelatihan atau kursus yang tidak melalui sistem sekolah formal tetapi memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis. Ada 4 poin dalam pendidikan formal. Yang pertama, kurangnya pengakuan, dan yang kedua, pendanaan terbatas, dan yang ketiga, keterbatasan standar pendidikan, dan yang keempat, kurangnya dukungan pemerintah. Dampak pengembang kembangnya optimal. Dampak kembangnya optimal. Yang pertama, mengembangkan sistem sertifikasi yang diakui oleh industri dan masyarakat untuk program pendidikan non-formal. Yang kedua, mendorong alokasi dana yang lebih besar untuk lembaga pendidikan non-formal dari pemerintah dan donor internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum yang fleksibel namun terstandarisasi. Yang keempat, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan non-formal. Yang berikut, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah bentuk pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun masyarakat. Ini mencakup pengalaman belajar yang tidak terstruktur, seperti motoring, belajar melalui pekerjaan, atau bahkan diskusi dengan teman sebaya. Pendidikan informal memainkan peran penting dalam perkembangan keterampilan yang dibuat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tantangan yang sering dialami dalam penerapan pendidikan informal seperti kurangnya struktur dan pengaruh lingkungan.